Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 25 Februari 2022. Pertama, kita akan membahas tentang penutupan bursa Asia terlebih dahulu. Bursa Asia kemarin cenderung mengalami pelemahan, baik dari indeks Indonesia sendiri mulai penutupan sebesar minus 1,48% dan tertinggi pelemahannya ada di Hang Seng dengan minus 3,21% diikuti dengan STI 3,45%. Kemudian juga Nikkei mengalami pelemahan sebanyak minus 1,81%. Bursa Eropa pun mengalami hal yang sama, minusnya cukup besar yaitu minus 3,88% dan DAX minus 3,96%. Berbeda dengan bursa Asia, bursa Amerika sendiri mengalami penguatan terutama di Nasdaq setelah beberapa hari mengalami pelemahan, akhirnya mengalami penguatan kembali yang dipotensial mengalami koreksi di titik support kemarin untuk Nasdaq dan DJI maupun SP500. Makanya mengalami penguatan yang itu cukup besar ya sebanyak 3,34% untuk Nasdaq dan SP500 1,50% dan DJIA 0,28%. Penurunan di bursa Asia kemarin disebabkan oleh karenanya adanya invasi daripada perang antara Ukraina dan Rusia, di mana Rusia sudah mulai juga pada pagi hari ini melakukan penyerangan baik dari darat, laut maupun baik dari darat dan laut. Dan kemudian juga ada hal ini menyebabkan terjadinya kepanikan kemarin di bursa Asia sendiri sebanyak minus yang kita lihat sendiri ada sampai minus 3,45% di STI. Kemudian hal ini juga berpengaruh terhadap komoditas baik terutama komoditas yang terkait dengan CPO dan bukan CPO, oil dan gas, di mana oil dan gas ini Rusia merupakan kontributor yang cukup besar. Untuk oil ini sendiri Rusia merupakan second largest untuk eksportir oil, dan untuk gas sendiri Rusia juga merupakan menyuplai sebanyak 35% daripada suplai gas dunia. Dan kita sendiri terjadi peningkatan baik salah satunya adalah di oil mengalami penguatan sampai dari target target analis beberapa tahun lalu sampai ke $100 dengan penguatan sebanyak plus 1,8% dan WTI-nya juga mengalami penguatan sebanyak plus 2,12%. Nah, sini juga gold mengalami penguatan plus 0,53% yang disebabkan oleh karenanya dia sebagai safe haven karena potensi perang yang sedang terjadi di antara Ukraina dan Rusia. CPO juga mengalami penguatan terlihat dari futures-nya CPO. Kemarin juga sempat terbentuknya pola triangle dan breakout yang cukup kuat dan mengalami penguatan sampai sekarang, bahkan sampai plus 8,51% pada penutupan kemarin. Untuk tim sendiri mengalami penguatan sebanyak plus atau timah plus 1,23% dan call mengalami penguatan kembali menjadi plus 14,3%. Kita lanjut dengan prediksi daripada IHSG. IHSG diprediksikan pada hari ini cenderung bergerak bullish dengan rentang support 6740 dan rentang resisten yang mungkin dicapai ada 6910. Kita lihat sendiri secara chart apabila dilihat secara daily adanya potensi untuk mengalami rejection terhadap exponential moving average 21 dan 34. Makanya ada peluang untuk mengalami penguatan pada hari ini. Untuk kabar daripada bursa Amerika juga kita lihat bahwa setelah mengalami penurunan banyak 3,5%, akhirnya berubah menjadi penguatan yaitu sebanyak 3,3%, yaitu adanya rebound. Selain itu juga ada SP500 juga bounce dari tadinya mengalami pelemahan pada saat pembukaan yaitu sampai 1,5%, sekarang menjadi penguatan sebanyak 1,5% juga. Kemudian US juga mengumumkan atas pemberian sanksi kepada Rusia, di mana mereka membekukan aset daripada bank besar Rusia yang disimpan oleh aset yang dimiliki oleh bank-bank besar Rusia yang disimpan di US atau di Amerika, dan juga mereka juga membekukan para aset-aset milik daripada elit-elit Rusia dan beberapa anggota keluarganya, dan melakukan blok atau melakukan pencegahan ekspor ke Rusia terkait dengan yang berkaitan dengan teknologi supaya membatasi terhadap kemampuan Rusia mengerjakan yang salah satunya yaitu di sektor aerospace dan shipbuilding dan industri lainnya. Kemudian juga Presiden Biden berpotensi untuk merilis daripada cadangan minyaknya untuk
dan bersama dengan negara-negara lain untuk mencegah terjadi kelangkaan minyak daripada nanti kalau misalnya Rusia sendiri tidak disanction untuk supply minyaknya. Kita sendiri tahu sendiri bahwa Rusia merupakan second largest untuk eksportir minyak. Tapi sampai sekarang ini belum dilakukan pencegahan sanction atau sanksi berupa terhadap gas atau minyak, karena saya sendiri kalau apabila dilakukan mungkin akan mengalami pelonjakan harga yang cukup tinggi dan menyebabkan inflasi yang bisa terjadi pada energi, oil, dan gas. Kemudian ada berita korporasi. Di Inco atau PT Vale Indonesia Tbk telah mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 100,19% daripada tahun lalu, dibanding tahun lalu menjadi 165,79 juta US dollar pada tahun 2021. Kemudian juga ada dari yang kedua, yaitu ASLC, PT Autopedia Sukses Lestari, menargetkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 180% pada tahun ini. Kemudian juga ada dari ALI, PT Astra Agro Lestari Tbk, membukukan kenaikan daripada penjualannya sebanyak 29,32% menjadi sekitar 24,32 triliun rupiah pada Desember 2021. Kemudian juga selain daripada membuka net revenue growth atau pendapatan yang meningkat sebanyak 29,32%, dia juga mengalami peningkatan terhadap laba bersihnya yaitu sebanyak 136,63% menjadi 1,97 triliun rupiah. Hari ini juga ada rekomendasi dari Philips Sekuritas terkait dengan saham pegas yang berhubungan dengan produksi gas, terutama untuk short term trendnya itu adalah cenderung bullish. Saya sendiri masih bergerak di atas daripada EMA 21 dan 34. Dan medium term trendnya cenderung sideways. Untuk trade buy yang disarankan yaitu di closing candle kemarin, dan stop loss-nya itu berada di bawah area EMA 90 yaitu di 1365. Target price sarankan yaitu ada di dekat area resisten pertama yaitu di 1515 dan target price kedua di 1555. Kemudian ada saham kedua yaitu ESA yang memiliki tren cenderung bullish. Bisa dilakukan trade buy terhadap saham ini karena bergerak di atas EMA 21 dan kelihatannya ada potensial rejection di sana. Target price disarankan yaitu letaknya di resistance historis di 715 dan target price kedua ada sedikit di atasnya itu 750. Dengan stop loss-nya yang disarankan yaitu berada sekitar 2 tick daripada low candle kemarin. Ini juga ada SIM. Kalau kita lihat sebenarnya secara tren dia sudah break daripada trend line bearish-nya. Dari sini sampai sini kalau di gambar trend line. Jadi ada breakout dan ada potensial untuk setelah mengalami retest terhadap titik resisten ini yang bisa jadi support untuk mengalami penguatannya kembali. Dengan rentang stop loss yang disarankan di 466 dan trade buy yang disarankan di 486 490. Target price yang disarankan yaitu ada di dekat resisten di 510 dan target price kedua di 520. Kemudian kita akan melanjutkan dengan sesi Q&A di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan terkait dengan outlook saham secara teknikal, bagaimana outlook-nya, apakah dia kemungkinan melanjutkan bullish atau bearish atau sideways, nanti akan dijawab di situ. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengetiknya di kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang Bapak Ibu mungkin kemarin belum tanyakan, juga bisa tanyakan melalui kolom Q&A. Kami akan mulai pada berikan waktu atau lebih tepatnya berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk mengetikkan di kolom Q&A sebanyak 1 sampai 2 menit.
Kita akan dimulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Bapak Kwek, di mana teknikal saham MTK. Oke, ada yang bertanya tentang saham MTK. Saham MTK sendiri sebenarnya masih dalam sempat breakout terhadap titik neckline di area 2100, neckline double bottom, dan kemudian ada rejection terhadap EMA 21 atau 34, atau bisa dibilang ada resisten yang dijadikan support sekarang. Dalam area tersebut masih ada kemungkinan untuk mengalami rebound, tapi untuk masuk sekarang harusnya ditunggu dulu sampai terbentuknya valid swing. Untuk sekarang jangan dulu, karena kita lihat sendiri bisa jadi ini ada pembentukan daripada false break yang bisa terjadi. Misalnya bisa terbentuk mungkin akan terbentuk kayak high, tapi kemungkinan besar kalau misalnya lanjut ke bawah turun lagi dalam closing candle hari ini, maka ada kemungkinan ini merupakan false break dan bisa membentuk pola ascending bearing wedge yang merupakan secondary bearish. Yang perlu diperhatikan untuk saham MTK, jadi bisa diperhatikan dulu apakah nanti pada closing candle hari ini menunjukkan adanya penguatan atau tidak, yang menunjukkan bahwa itu semua pergerakan kemarin hanya berupa rebound daripada tertentunya titik last resisten. Lanjutkan dari Bapak Hendra untuk saham HMSP dan Tower. Saham HMSP sendiri kita bisa melihat bahwa penguatannya pun kelihatannya sudah cenderung usai. Sempat breakout pada tanggal pada tanggal 11 Februari, breakout daripada trendline yang bisa digambarkan. Untuk sendiri breakout trendline dan sempat retest, dan seharusnya kalau misalnya sudah masuk dari sekitar retest trendline-nya, itu sudah dilakukan TP karena sudah lebih dari 1:1, tapi itu tergantung lagi balik ke masing-masing trading plan yang dibuat. Biasanya saya memberikan kode 1:1, silakan boleh dipertimbangkan untuk TP. Dan mungkin yang udah masuk daripada sini harusnya sudah TP sih, karena sekarang terlihat daripada semenjak dia menyentuh daripada titik resisten historisnya, dia cenderungnya ini mengalami rejection yang keras, cukup kuat, impulsif, sampai ada kemungkinan untuk menurun kembali ke titik support sebelumnya, yaitu di 940. Saham yang selanjutnya ada saham Tower. Saham Tower ini juga saham yang pergerakannya sedang mengalami pola bearish, terbentuknya banyak sekali low baru, atau lower high lebih tepatnya, lower high baru, atau di mana terlihat dari puncak, ini kan high atau puncak, kemudian terbentuk puncak baru, turun lagi lebih rendah daripada puncak kemarin, kemudian terbentuk lagi puncak yang lebih rendah, dan puncak yang lebih rendah lagi, dan cenderung menempel di dynamic resistance EMA 21 dan 34. Kemungkinan adanya pelemahan lanjutan cukup terlihat, tapi kalau untuk sekarang kita menunggu cenderungnya sideways apabila dia breakout daripada support yang sekarang sedang dicoba ditembus, yaitu di Rp1.000. Apabila menembus itu sampai 9980 atau 990, ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahannya lagi sampai ke area 960. Jadi bisa diperhatikan untuk saham-saham tower yang termasuk dalam trennya ini bearish, ini agak cukup berbahaya untuk diakumulasi lebih jauh atau dipertahankan. Apabila kemarin sudah mungkin melakukan spekulatif buying untuk mendapatkan mungkin cuma 3-5%, itu harusnya sudah untuk saham-saham ini lebih cocoknya kalau memang mau tradingnya jangka pendek, karena kita mungkin hanya memanfaatkan koreksi daripada pola bearish yang terbentuk. Ada saham INDF.
kemarin sempat mencoba untuk mengalami breakout daripada pola falling wedge yang terbentuk, ternyata false break kembali. Memang sebenarnya dalam keadaan tren yang cenderung sideways, ini agak cukup sulit menggunakan pattern karena kita lihat sendiri peluangnya ini ternyata bukan secondary. Kita berasumsi dia akan menguat, mungkin penguatan lebih terbatas karena dari segi trennya juga sideways besar. Pergerakan trennya cenderung dalam range harga yang itu saja untuk saham INDF ya. Lihat sendiri untuk sekarang masih stuck di harga 6.100 sampai 6.650 atau 6.700, dan pergerakannya masih terbatas terhadap area tersebut. Bisa dipertimbangkan mungkin apabila dia melewati daripada, saya sarankan itu misalnya di sini, di bawah dari low terbarunya di 6.200 deh, 6.200-nya sampai 6.700. Kalau di 6.200 ini misalnya terlewat sampai ke 6.150, itu bisa digunakan untuk titik stop loss-nya. Karena ada kemungkinan sideways lagi, mungkin sampai ke menyentuh lagi ke 6.100. Atau condition paling buruknya sampai 6.000 di sini. Untuk saham INDF memang pergerakannya masih dalam range yang sama. Itu kalau misalnya nanti ternyata ini bukan membentukkan falling wedge yang lebih besar lagi, mungkin ada peluang penguatan sampai ke area 6.500 sampai 6.600. Yang saya timbangkan untuk area target. Apabila nanti penutupannya dia menguat kembali, melewati daripada garis trendline yang terbentuk kemarin. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bapak Tommy, masih bertanya tentang saham keras, cenderung turun atau stagnan untuk saham keras. Kalau keras ini, kalau tadi kan di NDF cenderungnya sideways atau stagnan, atau masih dalam pergerakan range yang terukur, dalam super resistance yang sudah disebutkan tadi. Berbeda dengan keras ini kasusnya berbeda terkait dengan yang tadi kita bahas, bahwa dia terbentuknya puncak-puncak baru yang cenderung lebih rendah. Ya sendiri, lebih rendah, dan tadinya dia masih bergerak menempel di dekat EMA 90, sekarang lebih nurun lagi di EMA 21 dan 34, artinya tren bearish-nya makin ada peluang untuk melemah. Memang dan pelemahannya sendiri kita lihat setelah menyentuh daripada EMA 234, cenderung kemarin cenderung melemahnya cukup signifikan, bahkan bisa mencapai ke area 350 perak untuk sekarang ya, itu support yang sekarang terbentuk. Dan pola bearish seperti ini cenderung continuation sampai dia terbentuknya reversal terhadap pola bearish yang terbentuk. Dan ini cukup berbahaya untuk dipegang secara jangka panjang terkait dengan resiko yang penurunan ke depan yang mungkin terjadi apabila nanti memang adanya koreksi yang cukup, nanti koreksi bisa dimanfaatkan untuk mungkin bisa direkomendasikan untuk dipertimbangkan cut loss sebagian daripada saham-saham yang cenderung mengalami tren bearish seperti ini. Karena ketika kita lihat bahwa ketika kita trading, biasanya kita bikin trading plan, harusnya sudah dilakukan pemasangan stop loss terhadap saham-saham, apalagi saham-saham yang sudah bearish seperti ini. Pokoknya untuk resikonya nanti cukup besar ke depan terkait dengan bearish yang dapat berlanjut ke saham keras. Untuk pegas SMP bisa dilihat rekomendasi yang diberikan Philip Securitas pada pagi hari ini. Kalau tidak mungkin tidak screenshot terhadap slide yang tadi diberikan, bisa bergabung ke riset VS atau Philip Securitas di Telegram, itu dibagikan terkait dengan teknikalnya. Buy-nya di mana, stop loss di mana, sudah diberikan di sana untuk pegas SMP, tapi saya akan bahas secara teknikal untuk pegas SMP pada sesi ini. Untuk saham pegas itu kita bisa melihat masih terbentuknya higher low, di mana yang bagian bawah ini atau value di bawah ini misalnya higher low, untuk higher low lagi, tapi ini belum terbentuk value swing sampai melewati daripada closing kemarin. Kita lihat bahwa peluang penguatannya masih ada terkait dengan juga ada potensi terhadap
di mana supply yang terganggu karena adanya perang atau agresi militer yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan terlihat dari secara teknikal kemarin penutupannya cukup oke. Ada bisa dilakukan sebenarnya stop loss di dekat area sini bisa dipertimbangkan, yaitu sekitar 1360 dengan targetnya sesuaikan dengan ada yang di Telegram, yaitu sekitar area resistensi ini 1500 515 kalau tidak salah untuk target pertama, nanti bisa dicek di sana. Nanti ditulis sekitar 1540-an untuk saham pegas. Kita lanjut lagi untuk saham DSNG ya. Saham DSNG sendiri saya belum ada rekomendasi terkait dengan saham ini, dan masih kalau mau masuk pun menunggu terbentuk pola atau adanya di potensial rebound di dekat EMA atau titik resisten yang bisa peluang jadi support. Untuk sekarang tidak disarankan untuk entry karena sekarang sudah dekat juga dengan resisten kuatnya. Dan terlebih lagi kemarin candlenya cukup impulsif ke bawah, jadi kemudian cenderung kemungkinan secara stokastik juga pointing down, cenderung kemungkinannya mengalami penurunan terlebih dahulu untuk saham BSMG. SIM juga sudah diberikan terkait dengan rekomendasi BIP Sekuritas, tadi sudah dibahas bahwa adanya rebound terhadap titik resisten yang sudah jadi support dan terkomunikasikan dengan adanya potensial rebound daripada EMA 21 dan 34. Ada kemungkinan untuk mengalami penguatan terhadap saham SIM. Nah, resisten terdekat yang bisa dilihat yaitu di sini di area 512 sampai 515 sampai 520 atau di dekat sini kita bisa melihat di daerah 520 sampai 530 untuk saham SIM. Analisanya untuk SGR, Amar, dan BOS dari Ibu Wulan. Sorry, mana saya tulis namanya. SGR sendiri sudah mengenai ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahwa dia terbentuknya walaupun terbentuknya bullish divergence di sini, dia penguatannya cenderung terbatas cuma sampai retest EMA 234, harusnya sudah stop loss untuk saham SGR. Dan peluang pelemahannya masih ada terhadap bisa meretest di dekat EMA 90 di area 1180 atau 1190. Untuk buy sekarang tidak disarankan. Kita lanjut lagi ke saham Amar. Saham Amar sendiri semenjak terbentuknya gap sendiri belum ada peluang untuk mengalami penutupan gap dari segi technical analisisnya. Dan peluang pelemahan masih ada. Kemungkinan bisa bergerak sampai 337. Walaupun stokastik pointing up, candle kemarin tidak menunjukkan adanya indikasi kuat untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Untuk saham Bank Amar. Dan kita lanjut untuk saham BOS, BOSS. Saham BOS sendiri masih ada peluang untuk penguatan kemarin cukup besar, dan harusnya apabila sudah masuk daripada base yang terbentuk di 77 perak, itu harusnya sudah bisa dipertimbangkan untuk taking profit karena adanya rejection kuat di dekat area tersebut, yaitu di 89 perak. Peluang penguatannya sendiri cenderung masih ada, bisa dipertimbangkan mungkin di dekat-dekat area 90 perak, 92 perak, bisa dipertimbangkan apabila dia masih melanjutkan daripada pola bullish candle yang terbentuk mana bullish besar ini. Tapi untuk entry tidak disarankan karena risikonya cukup besar untuk saham-saham seperti ini dan supportnya cukup jauh.
keywordnya tidak oke untuk dimasukkan untuk saham BOS. Tapi apabila memang sudah masuk, itu bisa dipertimbangkan untuk taking profit dibanding menunggu sampai ke area resistance berikutnya. Kemudian dari Bapak Herman, kita akan melanjutkan untuk saham Hill-nya. Saham Hill ini pergerakannya agak mirip sama satu saham teknologi ya. Tapi ini bukan saham teknologi. Sekarang masih bertahan di trend line yang terbentuk dan dari pergerakan harga kemarin. Bisa dipertimbangkan untuk titik support atau titik stop loss yang disarankan yaitu di bawah candle ini, yaitu karena candle ini low-nya 1010, mungkin di area 1000 untuk titik stop loss-nya, karena kita lihat sendiri candle hari ini juga terlihat adanya pelemahan, ada kemungkinan untuk melewati trend line-nya dan melanjutkan pelemahannya kembali. Dan ini ada kemungkinan ini adalah terbentuknya shoulder demand yang versi neckline yang mirip. Jadi ada potensial untuk mengalami pelemahan lebih lanjut terhadap saham Hill atau Medica Loka Hermina. Ada yang bertanya terkait dengan entry, Adro, dan Antam. Tunggu koreksi untuk Adro, entry, dan Adro dan Antam ya. Karena hari ini pun juga naiknya gapnya cukup besar yang di pembukaan. Sudah gap. Menunggu koreksi yang mungkin terjadi di pertama mungkin di 2465 bisa diperhatikan, bisa jadi di support atau di dekat-dekat sini di area 2370. Untuk sekarang kemungkinan menguatnya masih ada, tetapi untuk masuk saya tunggu adanya koreksi yang koreksinya dia tidak impulsif ya, jadi kan seperti koreksi untuk melanjutkan lagi ke atas. Tapi apabila tidak terbentuknya valid swing seperti itu, bisa ditunggu aja terlebih dahulu. Tidak disarankan untuk spekulatif buying terhadap saham yang seperti ini karena supportnya cukup jauh. Resikonya tidak berbanding lurus dengan reward yang mungkin akan dicapai. Dan juga karena memang harga emas naik, memang masih ada sentimen di sana. Tapi untuk entry ditunggu adanya mungkin potensial rebound yang mungkin terjadi di dekat MA234 bisa diperhatikan, atau kita bisa menarik valid swing-nya belum bisa, kita tunggu terjatuh ke valid swing untuk menarik Fibonacci, tapi belum ada valid swing. Ditunggu terbentuknya valid swing yang mungkin terjadi di antara 1970 atau di dekat area nomor 134 di 2000. Itu ditunggu terlebih dahulu pergerakannya, terbentuknya koreksi seperti mungkin ke arah sini. Tapi kalau misalnya belum ada koreksi, jangan dilakukan spekulatif buying terhadap saham Antam. Terkait dengan stokastiknya juga sudah di area overbought dan ada kemungkinan terbentuknya dead cross terhadap saham Antam. Jadi mungkin ada terjadi pelemahan atau koreksi terlebih dahulu terhadap saham Antam. Dan ada yang bertanya lagi dari Ibu Nana berkait dengan saham BRIS dan BBNI. Untuk MTK tadi sudah dibahas. Kita akan lanjut lagi langsung ke saham BRIS dan BBNI. Saham BRIS sendiri sudah breakout daripada kita juga itu kan sudah sampai ke target 2-nya yang ada di sekitar ada 1720 ya. Kita sarankan ada di sekitar segitu, bisa dicek di Telegram. Masih sudah dilakukan taking profit terhadap saham BRIS. Jadi sekarang sudah breakout daripada trend line bawah terhadap channeling bearish yang terbentuk. Dan ada kemungkinan untuk melanjutkan lagi mungkin sampai ke area 1500 untuk saham BRIS. Dan lagi bertanya tentang saham BBNI. BBNI masih cenderung terbentuknya sideways jangka pendek atau base yang akan terjadi dalam range yang cukup kecil ya, yaitu di area 7600 7650 atau 7700 sampai ke area 7875 untuk saham BBNI ya. Dan polanya masih bullish dan masih oke. Masih belum ada terjadinya patah tren terhadap saham BBNI. Ya, ada dari Ibu Diwan Daru sepertinya
Untuk pertanyaan saham Akra dan Medco, analisisnya seperti apa? Akra sendiri sebenarnya sudah breakout yang cukup impulsif terhadap candle kemarin, dan mungkin bisa dijaga-jaga untuk ini kan neckline yang tertembus. Apakah ini rebound ataukah false break? Jadi kita wait and see untuk saham-saham seperti ini yang ada potensial pola reversal, tapi belum terkonfirmasi sampai terbentuk bullish trend baru. Ini masih diwaspadai dan sekarang di dekat EMA 90 ada kemungkinan untuk mengalami pelemahan apabila sudah penutupan hari ini terlihat bahwa candlenya cukup ada penolakan terkait dengan stokastiknya sendiri juga sudah pointing down. Kita menunggu daripada reaksi candle pada hari ini. Ada kemungkinan dia setelah kena resisten yang di sini ada kemungkinan untuk mengalami penurunan. Oleh sebab itu ditunggu apakah ini reversalnya akan awet, pola reversal akan awet bentuknya jadi transisi bullish atau tidak. Neckline bisa diperhatikan di sini di sekitar area 760 dan support yang bisa diperhatikan selanjutnya di 720. Bila melewati 720 kemungkinan besar itu ada false break dan kemungkinan melanjutkan pelemahan ke depan masih ada. Lanjut ke saham Medco. Medco masih bullish dan tertahan di model candle yang terbentuk yang model candle cukup besar kemarin, soalnya naiknya hampir puluhan persen sehingga saya 13,39%, masih dalam candle range itu. Peluang penguatannya masih ada, sempat menyentuh daripada resistennya, apabila nanti melewati ada peluang untuk mulai penguatan kembali sampai ke area 720 untuk saham Medco. Dan yang bertanya untuk saham Telkom. Telkom sendiri ternyata cukup tricky, tidak seperti yang diharapkan kemarin, bahwa dia rebound terhadap titik trendline ya, yang disatukan dengan MA21 dan 34. Ternyata masih bergerak di bawah trendline, jadi perlu diwaspadai, maksudnya masih melemah sampai ke dekat-dekat MA90, yaitu di 4100. Tapi apabila nanti penutupannya bergerak di atas daripada trendline, ada kemungkinan untuk rebound, mungkin penutupan di 4330 itu bisa diperhatikan, atau 340. Apabila sudah melewati itu, ada kemungkinan untuk ternyata itu adalah kemarin hanya false break yang terjadi karena adanya berita mendadak invasi daripada Rusia dan Ukraina. Kemudian ada kita lanjutkan lagi untuk saham BMRS ya. Ini kayaknya salah deh ketikannya. BRMS kali maksudnya. Ada yang typo. Jadi BRMS sendiri masih pola bullish, tapi untuk lebih amannya bisa ditunggu ada yang rebound di sekitar area 145 atau 148. Dalam range itu ada rebound di dekat MA34 bisa diperhatikan untuk spekulatif buying, tapi untuk sekarang masih menunggu terjadinya kemungkinan koreksi ke depan ke area tersebut untuk saham BRMS. Dan kita akan lanjut ke Elsa untuk dari Bapak Robertus. Elsa masih bergerak juga dalam ini saham-saham yang kaitan dengan komoditi, terutama memang kemarin naiknya cukup signifikan sampai 12,33%. Untuk Elsa sendiri masih dalam range candle kemarin, jadi mungkin bisa ditunggu terbentuknya pola atau nanti koreksi ke depan. Untuk masuk entry sekarang terlihat bahwa risiko cukup besar di atas 10%. Peluang penguatannya masih ada untuk Elsa, apalagi nanti apabila dia menguat daripada melewati dari resisten ini, resisten kuat, dia sempat rebound daripada resisten kuat. Apabila nanti melewati daripada candle ini,
Ada kemungkinan untuk melanjutkan lagi ke resistance selanjutnya yang bisa dicapai di daerah historis 350-an. 350 sampai 352. Untuk saham Elsa. Supportnya itu ada di penutupan candle kemarin bisa dijadikan sebagai support karena volume juga cukup tinggi, yaitu di area 290. Ini bisa di bawah 280-an atau 288 atau 286. Untuk saham Elsa ya. Antam support resisten. Antam ini sekarang sudah sampai resistennya, yaitu di sekitar 2230. Ini banyak multiple rejection di sana. Untuk supportnya belum terbentuk support yang signifikan di dekat area yang di sini. Support yang mungkin bisa diperhatikan ini resistor kemarin itu 1970. Dan mungkin kalau mau masuk masih menunggu daripada koreksi, dan koreksinya itu tidak boleh melebihi daripada reversal yang terbentuk kemarin. INKP, kita lanjut INKP dari Ibu Lydia. INKP sendiri kita melihat memang polanya cenderung mengalami banyak sekali false break dan cenderung sideways di titik harga yang sama. Itu sekarang masih bergerak dalam range 8.600 sampai 7.200. Kilo sini sekitar 7.200, 7.175. Dan sekarang ini akan kemungkinan bergerak ranging juga. Kasusnya sama dengan INDF. Yaitu ranging di titik support 7.175 sampai ke 8.500-an sebagai titik resisten yang kemarin sudah menyentuh. Apabila sudah melewati di titik ini ada kemungkinan untuk menguat lebih lanjut. Walaupun sekarang memang daripada trendline dia sudah break, tapi breaknya pun akhirnya masuk lagi ke dalam. Jadi kita menunggu apabila makin penutupannya tetap menguat melewati daripada candle kemarin, ada peluang untuk terus menguat ke depannya. Tapi apabila nanti lanjut lagi kemungkinan akan ranging terhadap area yang tadi saya sampaikan. Dan saham kedua, Tekim. Tekim juga cenderung bearish, lebih jelas untuk bearish ini polanya. Pergerakan candle-nya juga cukup kecil. Pola saat cukup korektif lebih tepatnya dibilang. Jadi yang seperti ini kemungkinan bearishnya cukup kuat, apalagi nanti kalau break daripada trendline yang terbentuk di sini. Kita gambarkan, misalnya dia breakout dari trendline-nya di harga misalnya 6.925, kemudian dia sampai turun sampai 6.925, nanti akan lanjut turun terkait dengan trend bearish yang sudah terbentuk dan masih awet di trendline bearishnya. Seperti itu kira-kira gambarnya. Kemudian untuk saham Same, ada tentang saham Same. Saham Same outlook-nya bearish sampai ke mungkin ke titik support 310 paling dekat. Ini juga agak impulsif, terkait dengan trendline-nya juga cukup awet kalau digambarkan di sini sampai ke sini. Masih bearish untuk saham Same. Oke, dari Ibu yang ini bertanya tentang saham BWHI dan BGTG. Kita belum bahas saham itu, Entam sudah dibahas. BGTG muara isu, biasanya akan naik atau turun setelah isu. Ya tergantung daripada mungkin market melihatnya ya secara teknikal maupun fundamentalnya, nggak ada kepastian setelah isu akan naik atau turun. Tergantung respon market terhadap kinerjanya ataupun dari ada segi teknikalnya yang terlihat dari saham BGTG.
Saham BGTG sendiri secara daily cenderung mengalami pelemahan setelah menyentuh DPA resisten kuat di 306. Sama sendiri bahwa juga sempat break daripada trendline yang terbentuk. Trendline yang sini. Oh, belum break, masih retest. Masih retest lah. Masih retest, ada kemungkinan retest, tapi dari polanya sih cenderung mengalami pelemahan atau ranging. Support yang bisa diperhatikan di 2200 dan resisten yang bisa diperhatikan selanjutnya yaitu di terdekat, mungkin dia retest nanti ke 240-an. Untuk outlook secara daily. Dan kemungkinan menurunnya lebih lanjut masih ada terkait dengan potensi pelemahan daripada pola yang terbentuk. Tapi biar nanti dia reboundnya ada kemungkinan sampai MA21 dan 34. Untuk saham Medco, bagaimana plannya? Plannya tunggu koreksi untuk saham Medco karena sekarang pergerakannya terlalu jauh, 13%. Resikonya kurang oke. Nah, sekarang kemarin tadi juga dijelaskan dan nyentuh resisten yang cukup krusial karena pergerakan langsung 13% ya dari base ini. Menunggu daripada terbentuknya pattern selanjutnya mungkin falling wedge dan sebagainya bisa jadi potensial entry, tapi kalau masih belum ada seperti itu menunggu masih wait and see. Walaupun sekarang potensi penguatannya masih ada, tapi yang nanti untuk supportnya bisa dipertimbangkan di low candle kemarin ya. Yang udah masuk mungkin dari base kemarin. Nah, ada yang bertanya lagi tentang dari Bapak Benjamin, WG, dan DSKY. Saham WG jadi sekarang menyentuh dekat dengan area support kuatnya yaitu di 168. Reboundnya pun kalau terbentuk potensial reboundnya sangat tipis kemungkinannya sampai ke 177. Bisa karena kita lihat sendiri daripada ini banyak sekali sekarang secondary untuk melanjutkan bearish-nya. Ini channeling bullish yang sudah breakout. Sebenarnya ini secondary bearish lebih tepatnya. Nah, kemungkinan untuk melanjutkan daripada pelemahannya terkait dengan breakout yang sudah terbentuk dari penutupan candle kemarin. Ini bisa jadi cuma retest terhadap trendline yang terbentuk. Nah, kita lihat sendiri banyak sekali saham-saham yang sekarang bergerak dalam keadaan bearish, terutama saham-saham yang berkaitan dengan konstruksi maupun properti. Dan kemungkinan reversal kemarin kayak terbentuk ke downward bottom sempat dianulir ya. Apalagi pelemahan kemarin cukup signifikan. Sama ini juga saham YSKY. Terakhir semenjak terbentuknya yang ini, pola falling wedge yang gagal di sini dan tidak jadi breakout. Di gambar Tuhan tidak jadi breakout. Kemudian terus melemah. Bentuk lagi pola yang tadi sering saya gambarkan, pola koreksi. Kemudian hanya retest sampai MA134, turun lagi. Untuk lower high baru, kemudian lower high baru lagi. Sekarang selalu reject di dekat area MA90. Dan kemungkinan masih melemah atau kemungkinan terbaiknya itu ranging di area 88 perak sampai ke 110 perak, tapi cenderungnya lebih melemah karena ada terbentuknya trendline yang sudah di breakout juga. Dan yang bertanya lagi untuk saham BBYB dan TINS, kita belum bahas BBYB dan TINS. Ibu Erli kita belum bahas memang untuk saham itu. Saham BBYB sendiri sekarang terlihat adanya rebound terhadap support biasa, ini support klasik. Dari support klasik kemarin itu di 2200. Potensial penguatan ada untuk saham ini. Bisa diperhatikan apakah dia akan menyentuh titik resistance 2480 ya.
untuk saham BBYB. Ini jadinya sebenarnya sangat spekulatif, jadi ke supportnya candle hari ini ya, betul low candle hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan saham TINS. Saham TINS menguatnya cukup drastis terkait dengan kemarin. Bisa tunggu rebound mungkin ya, kalau mungkin terjadi di 1.500. Untuk sekarang tidak sarankan spekulatif entry karena support dan resistance cukup jauh. Support di sini 1432. Extendnya sekarang yang terbentuk kemungkinan ada di candle hari ini, itu di 1650. Sebentar saya izin itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk saham selanjutnya, yaitu saham BDMN. Cenderung akan mengalami retest ke 2300. Pergerakannya juga sideways di antara 2300 sampai 2500, tapi cenderung mengalami akan pelemahan ke titik support 2300. Nah, ada pertanyaan tentang saham Aldo dari Bapak Alfeus. Saham Aldo sekarang emang ada kemungkinan untuk rebound, tapi kemungkinan sampai ke menutup resisten retest neckline dari pola M pattern atau double top yang terbentuk sampai ke 1150. Ada kemungkinan untuk retest ke sana untuk saham Aldo. Supportnya di 1000 atau di bawah tiket 1090. Untuk sekarang ini kita harus, kemarin itu kan udah sempat kena target 1 ya, harusnya udah sebagian di take one kita 5%, jadi nggak akan ada kerugian. Untuk saham Aldo ternyata pelemahannya cuma sampai benar ke resisten di target 1, dan sekarang kemungkinannya sampai ke tutup gap dan dekat neckline dari double top yang terbentuk. Ini ada yang bertanya lagi terkait dengan saham SMRA dan Pure. Saham SMRA ternyata bukan double bottom yang terbentuk, tetapi rising wedge, atau lebih tahu ya benar rising wedge yang terbentuk. Takutnya masih melanjutkan pelemahan seperti yang tadi saya bilang, saham properti sekarang lebih cenderung terbentuk pola-pola bearish dibandingkan potensial bullishnya. Support yang bisa disarankan yaitu di, kalau misalnya spekulatif, di 650. Untuk retest ke atas resistennya cenderung minim, sangat kecil sekali. Mungkin kalau misalnya sampai nanti naik di atas trendline, ada kemungkinan sampai dekat area modal 134 yaitu 215. Ada yang bertanya lagi saham Pure ya, saham Pure di review saham Pure. Saham Pure supportnya ada di sekitar 73 perak. Untuk resistennya terletaknya terada di sekitar area 90 untuk saham Pure. Nah, bertanya lagi tentang saham trio ini, Coal, PTBA, ITMG, dan Adaro. Tadi pagi sempat terbentuknya sepertinya penaikan gap. Bisa ditunggu terhadap apakah akan rebound di 3 atau koreksi di 3000 dan sekitar area 2950 sampai 3000. Kalau misalnya ada rebound, ada
potensial untuk menguat kembali, kita bisa perhatikan di area tersebut untuk saham PTBA ya. Untuk sekarang saya sarankan. TMG sudah menyentuh TP2 kemarin, bisa disarankan untuk taking profit terhadap saham ITMG. Jika taking profit seluruhnya tidak masalah, potensial penguatan sebenarnya masih ada, tapi hari ini juga menyentuh daripada titik resisten kuat, ada kemungkinan koreksi terlebih dahulu untuk saham ITMG. Jadi bisa sebenarnya dilakukan taking profit seluruhnya, apalagi yang sudah mengikuti daripada area breakout di sini, 1400-an, saya kasih sinyal kalau salah, dan sudah menutup gap dan sebagainya, bisa dikembangkan untuk take profit seluruhnya. Nanti mungkin bisa dikembangkan untuk masuk kembali, mungkin dana yang lebih kecil ke saham ini apabila terjadinya koreksi seperti gap pattern atau resistensial rebound, resisten klasik atau super klasik. Adro juga menunggu koreksi, tadi sudah dibahas untuk saham Adro. Yang dari Ibu Asa bertanya tentang saham SMMT. Potensial bullish-nya masih ada, tapi supportnya cukup jauh kalau diperhatikan di sini, di area 420. Dengan kalau misalnya mengalami penguatan, saya tarik Fibonacci-nya, terdekat mungkin di 1272, misalnya sudah masuk dari base kemarin. Bisa di 570-an, 575 itu bisa diperhatikan, atau di dekat area 600 perak itu bisa dipertimbangkan di sana apabila nanti mau penguatan kembali. Ada yang bertanya tentang saham SKR, apakah oke untuk masuk untuk sekarang? Tidak dulu, karena tidak sesuai profit yang diharapkan kemarin. Juga potensial pelemahan masih ada, ditunggu daripada tempat valid swing ya terhadap saham SKR. Dan ada saham ABMM, saya baru dengar. Oke, masih bullish, potensial penguatan semenjak breakout daripada pola falling wedge yang terbentuk. Cara sendiri pola falling wedge yang terbentuk ya. Masih ada peluang penguatan, tapi kalau mau masuk jangan, ditunggu koreksi mungkin di dekat-dekat area 1620 atau di 16 sekitar 1600-an di sana ya, di dekat resisten klasik. Sekarang penguatannya terbatas mungkin sampai ke 1618, 1950 ya, bisa diperhatikan untuk daerah taking profit, tapi kalau misalnya udah masuk dari breakout trendline bisa dilakukan taking profit sebagian, mungkin 36% daripada posisi. Sampai tadi sudah dibahas, Akra juga sudah, kita lanjut ke BBTN dan SSMS ya, saham sawit dari Ibu Elsa. Kita lanjut ke BBTN dulu. BBTN sempat rebound di support di 170 1700 dan peluang penguatan ada, tapi untuk mungkin tipis sampai ke area 1800 ya, itu bisa diperhatikan sana untuk daerah resisten pertama yang bisa dijadikan area taking profit. Supportnya di candle penutupan kemarin. SMMS memang terkait dengan siklus yang menguat, kita melihat sendiri kemarin sebentuknya pola base sini, kemudian ada breakout dan sekarang sudah hampir tutup gapnya, gap yang dicapai di 180 ya, 1180 tadi. Di area sana bisa jadi area resisten juga di sana, kemudian resisten kedua ada di 1200, mungkin yang sudah masuk, supportnya masih sama, belum terbentuk support baru di, bisa dipertimbangkan dekat di bawah sini, yaitu di area 1020 atau mau lebih konvensionalnya di 990. Saham SSMS. Oke, terakhir yaitu kita lanjut ke saham SL, dan mohon maaf apabila pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu yang ada.
FCL ternyata tidak jadi rebound terhadap titik support yang mungkin jadi potensial rebound dan mungkin akan bergerak melemah lebih lanjut terhadap mungkin sampai ke 2730 untuk support terdekat yang mungkin dicapai. Nah, sebelumnya dan terima kasih terhadap kehadiran Bapak dan Ibu dan sudah setia sampai hari ini untuk mendengarkan Philip Morning Market Call dan sesi Q&A-nya. Saya sangat mengapresiasi sekali kedatangan Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf saya pamit undur diri terlebih dahulu. Boleh dilakukan mungkin melanjutkan aktivitas Ibu selanjutnya di rumah atau di kantor untuk Bapak yang sedang bekerja. Baik, terima kasih saya sampaikan kembali. Saya tutup seminarnya sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan untuk webinar minggu depan, mungkin pada hari Selasa.